Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa syahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat napas, nikmat iman dan waktu luang. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada pemandu jalan kita menuju surga Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, pernahkah kita merenung sejenak bahwa hidup di dunia ini hanyalah sebuah fase transit, bukan tujuan akhir? Seringkali kita sibuk membangun rumah di dunia yang pasti akan kita tinggalkan, namun lupa membangun istana di negeri yang akan kita tinggali selamanya. Hari ini, mari kita tadabburi sebuah perjalanan yang pasti akan kita tempuh. Sebuah perjalanan satu arah tanpa tiket kembali. Merujuk pada kitab Ar-Ruh karya ulama besar Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kita akan menelusuri apa yang terjadi pada jiwa kita setelah terpisah dari raga. Pertama, kematian bukanlah akhir hakikat ruh. Dalam kitab Ar-Ruh, Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa kematian bukanlah ketiadaan atau kemusnahan. Kematian hanyalah inqitha, terputusnya hubungan ruh dengan badan. Badan akan hancur kembali ke tanah, namun ruh tetap hidup, sadar, mendengar, dan melihat. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Ali Imran 145, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Ibnul Qayyim menekankan bahwa ruh orang yang beriman saat dicabut itu bagaikan air yang mengalir keluar dari teko, lembut dan mudah. Sedangkan ruh orang kafir ibarat besi berduri yang ditarik dari kain wol yang basah, penuh rasa sakit. Kedua, perjalanan menuju langit. Fase awal barzah. Setelah ruh dicabut, ia tidak langsung diam. Ia akan dibawa naik ke langit. Dalam sebuah hadits panjang dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu, Rasulullah SAW menceritakan, ketika ruh orang mukmin dibawa naik oleh malaikat, penduduk langit akan bertanya, "Ruh siapakah yang wangi ini?" Para malaikat pembawa ruh menjawab dengan menyebut nama terbaiknya di dunia. Ini adalah Fulan bin Fulan. Maka pintu-pintu langit pun dibukakan hingga sampai ke hadapan Allah. Dan Allah berfirman, "Tulislah kitab hambaku ini di Illiyin." Sebaliknya, bagi pendosa, pintu langit tertutup rapat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 40. Sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak pula mereka masuk surga, hingga unta masuk ke lubang jarum. Dan pertemuan antar ruh, kabar dari dunia. Salah satu pembahasan paling menarik dalam kitab Ar-Ruh adalah tentang apakah ruh orang yang sudah meninggal bisa saling bertemu? Ibnul Qayyim menjelaskan bahwa ruh terbagi dua. Ruh yang disiksa, mereka sibuk dengan siksaan sehingga tidak bisa saling berkunjung. Ruh yang diberi nikmat, mereka bebas, saling bertemu dan saling mengunjungi. Bahkan, ruh-ruh ini akan menyambut kedatangan ruh yang baru meninggal, seperti keluarga menyambut kerabat yang pulang dari perantauan. Dalam hadits riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bersabda, "Mereka para ruh lebih gembira menyambutnya, ruh baru, daripada kegembiraan salah seorang di antara kalian bertemu keluarganya yang sudah lama bepergian." Para ruh itu akan bertanya, "Apa yang dilakukan Fulan di dunia? Apakah si Fulanah sudah menikah?" Ini menunjukkan bahwa kehidupan di sana memiliki koneksi memori dengan apa yang kita lakukan hari ini. 4. Fitnah kubur, ujian pertama. Setelah perjalanan ke langit, ruh dikembalikan ke jasadnya di alam kubur untuk menghadapi fitnah kubur, pertanyaan mungkar dan nakir. Dalam kitab Ar-Ruh dijelaskan bahwa pendengaran mayit di alam kubur itu nyata. Ibnul Qayyim menukil hadits di mana Rasulullah SAW bersabda bahwa mayit mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya pulang setelah pemakaman. Disinilah penentuannya. Bukan hafalan otak yang menjawab, melainkan amal. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jika berhasil menjawab, maka diluaskanlah kuburnya sejauh mata memandang dan dibukakan pintu menuju surga. Jika gagal, na'udzubillahi min zalik, kuburnya menghimpit hingga tulang belulangnya bersilangan. Terasai. Penutup dan kesimpulan hadirin yang dimuliakan Allah. Perjalanan ini pasti akan kita alami. Tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Kitab Ar-Ruh mengajarkan kita bahwa kematian hanyalah perpindahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.